Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ibu Suprati dari UGRIS kelas 3C akan melakukan wawancara dengan Ibu Eko Purwati Ningrum. Beliau adalah guru di teman sejawat saya di SD Nyatmono 2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf, hari ini saya akan mengambil waktunya berkaitan dengan tugas saya, yaitu di LK 2.2 menentukan solusi. Nah, ini pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ningrum. Langsung saja Ibu. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama, dari permasalahan-permasalahan yang selama ini saya hadapi, terutama di kelas saya, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, menurut Bu Ningrum, bagaimana solusi untuk masalah tersebut? Dari pengalaman yang pernah saya alami ini saya lakukan, kalau kesulitan biasanya di bahasa Indonesia itu bisa mungkin karena semua tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing. Tapi salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan metode yang tepat, salah satunya dengan penggunaan PBL, Problem Based Learning. Dari itu mungkin bisa diterapkan di kelas tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, media apa yang cocok untuk mendampingi model tersebut? Kalau biasanya medianya saya menggunakan bisa berbagai kombinasi media ya. Yang satu mungkin untuk menarik perhatian siswa juga bisa menggunakan dengan PowerPoint, PPT itu sehingga menarik perhatian siswa. Kemudian di samping itu juga menggunakan media yang konkret yang sehari-hari bisa dipakai siswa sehingga ya nyata konkret karena kan sesuai dengan mungkin kalau kelas 4 itu kan peralihan dari kelas 3 ke kelas rendah kelas tinggi ya, maka itu bisa digunakan lebih banyak menggunakan juga dengan bantuan model benda-benda konkret yang ada di sekitar agar itu bisa menambah pengalaman siswa juga. Dari itu kan anak-anak kan langsung berinteraksi dengan benda-benda itu, maka dia akan mendapatkan pengalaman secara langsung ya. Jadi secara langsung, dan itu pengalaman langsung itu yang kita cari karena itu akan bermakna dan akan diingat terus nanti karena itu kan dia mengalami sendiri secara langsung, bukan dari hasil ini dari orang, tetapi dia mengalami langsung dan menemui langsung atau bisa memegang benda tersebut gitu ya. Karena akan tertarik siswa akan lebih tertarik juga dalam pembelajarannya. Dan juga itu karena kalau anak-anak itu kan masih dalam kelas 4 itu kan taraf dari konkret menuju ke yang lebih tinggi, maka dia akan masih menggunakan yang pendalam Kemudian ini Bu, dengan pemakaian model PBL tadi, kira-kira menurut Ibu kelemahan dari model tersebut apa? Kelemahan dari model PBL adalah sebetulnya PBL ini bagus ya karena tujuannya terutama adalah menjadi student center. Seperti tujuan pembelajaran sekarang kan student center ya, dimana pusat pembelajaran itu adalah anak-anak. Tetapi mungkin selalu dalam seperti itu ada kelemahannya. Kelemahannya ada di mana satu misalnya anak-anaknya yang kurang aktif. Nah, apabila anak-anak kurang aktif ini, maka PBL ini tidak bisa berjalan dengan lancar ya. Masih ada kurang menarik dan kurang lancar. Maka menjadi tantangan dari guru di sini supaya bisa menarik minat anak dan juga supaya anak-anak itu bisa bagaimana caranya supaya anak-anak bisa tertarik, rasa ingin tahunya, kemudian sehingga dia bisa berinteraksi langsung di dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru juga harus pintar-pintar Ibu dalam memilih model maupun metode pembelajarannya. Dan itu pun kadang-kadang sudah kita rencanakan dengan baik pun di lapangan itu kadang-kadang banyak kendala, maka kita kadang-kadang harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Terus kita juga harus kira-kira kayak untuk mengatasi kalau nanti ketika kita mengalami masalah, kita harus punya antisipasi yang lain gitu. Ya, kira-kira kan kita dari sebagai guru kan biasanya sudah punya pengalaman kira-kira seperti ini bisa diatasi. Itu kadang-kadang tidak bisa didefinisikan ya, kadang-kadang kita dari insting saja kadang-kadang seperti ini biasanya akan karakter menyesuaikan dengan karakter anak juga kelasnya juga. Kalau ini Bu, dalam model PBL ini kira-kira masalah waktu itu bagaimana? Kalau masalah waktu biasanya kalau misalnya itu kan
tadi kalau misalnya kurang aktif maka banyak waktu terbuang sia-sia. Nah itu jadi pemanfaatan waktu juga sangat penting. Maka pada saat kita kondisi stuck itu mandek itu maka guru bagaimana caranya harus mencari cara supaya aktif kembali sehingga tidak terbuang dia. Karena kadang misalnya kalau semacam diskusi atau kita kerja kelompok itu juga ada yang sudah selesai, nah nanti ada yang belum juga. Nah ini kadang anak-anak yang sudah selesai atau mengalami sendiri itu, nah kita harus pintar-pintar cara juga ya biar anak-anak itu tidak kondusif ya. Kita harus bisa mengkondisikan siswa juga. Nah itu untuk motivasi belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah selain itu saya juga punya masalah di matematika Bu, terutama masalah pembangunan materi perkalian. Nah ini yang selama ini memang sulit ini ya saya selesaikan dalam masalah di kelas itu. Nah kira-kira menurut Ibu model yang cocok untuk masalah perkalian ini apa? Mungkin bisa menggunakan metode NHT, number head together ya, karena di sini untuk anak-anak yang dari kelas rendah ke kelas tinggi itu bisa digunakan salah satunya ya yang mungkin bisa digunakan adalah ya, dengan model NHT ini. Nah, kira-kira model ini lebih cocok didampingi dengan media apa? Sama, sebaiknya pada saat seperti ini kita menggunakan media yang bisa konkret langsung, bisa ya, bisa langsung, bisa menggunakan misalnya beberapa yang menarik ya, mungkin biasanya menggunakan mungkin manik-manik atau bisa juga menggunakan yang model tabel itu loh, tabel tali ukur takalintar, maaf ya, terima kasih koreksinya, menggunakan takalintar. Jadi tabel di situ kan bisa menggunakan jadi dari pertamanya perkenalannya kita sambil mengingatkan kita menggunakan manik-manik, kemudian dikombinasikan dengan takalintarnya. Jadi ada tabelnya ya, tabel perkalian pintar ya. Ini bisa dibuat dari media misalnya untuk bahan-bahannya misalnya seperti apa? Bisa dibuat dari kombinasi berbagai macam, dari kardus, karton maupun misalnya juga dari triplek, styrofoam, tergantung dari ini kita masing-masing. Nah ini adalah salah satunya yaitu untuk mendukung dari model NHT tadi yaitu media takalintar. Kemudian untuk kelebihan maupun kelemahan dari model media ini apa itu? Kelebihan kalau saya dari metode NHT ya, saya rasa kalau NHT itu akan karena NHT kan guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sehingga siswa ini nanti diharapkan dan memberikan soal yang berbeda. Tiap kelompok kan diberikan nomor yang berbeda, kemudian diberikan juga soal-soal yang diberikan soal juga dikerjakan secara berkelompok seperti diskusi pada umumnya. Nah, dari sini sebetulnya keunggulannya adalah mengaktifkan siswa ya, karena tiap kelompok kan mau tidak mau siswa akan aktif untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan soal yang digunakan. Kemudian nanti guru akan memanggil siswa sehingga siswa tidak tertuju hanya siswa ini saja yang harus aktif, karena nanti nomor berapa, misalnya nomor 3, siswa nomor 3 dia harus maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya, sehingga mau tidak mau diharapkan dengan seperti ini seluruh anggota kelompok itu aktif, tidak hanya anak-anak tertentu. Tapi mungkin kelemahannya juga membutuhkan kadang-kadang untuk kelompok kan karena kelompoknya heterogen, kadang-kadang ada kelompok yang tadi mungkin yang memang anggotanya kurang mampu sehingga memakan waktu yang agak lama, yang di sana sudah selesai cepat, mungkin di sini mungkin masih belum selesai. Nah itu kan juga yang jadi mungkin kadang-kadang jadi kendala sesuatu. Nah itu mungkin hanya itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bintang. Semoga dari penjelasan atau pengarahan dari Bintang ini bisa membantu saya dan teman-teman saya ya. Terima kasih juga atas waktunya Ibu. Kemudian untuk wawancara yang saya lakukan dengan narasumber Ibu Eko Purwatiningrum, terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.